teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenal hukum sumber daya alam. Perkenalkan, saya sendiri Eldouglas Simbolon. Saya Jana Friska Purban, NIM B118324. Perkenalkan, nama saya Tirma Helena S dengan NIM B118020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roma Sinta Sitompul, NIM B118320. Saya Kamelia Tamara dengan nomor NIM B118021. Halo semua, perkenalkan nama saya Kristia Jumlik Matupang dengan NIM B111828. Kenalkan, nama saya Dion Alvani Simbolon, NIM B111853. Baik, kami akan memaparkan penjelasan mengenai hukum sumber daya alam. Untuk yang pertama itu mengenai istilah. Mengenai istilah akan dipaparkan oleh Saudara Dion Simbolon. Kepada Saudara Dion, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Jana Francisca yang telah memberi saya kesempatan untuk membacakan istilah. Ini saya akan memaparkan istilah. Istilah sumber daya alam sendiri secara yuridis dapat ditemukan di Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR RI 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004, khususnya bab 4 arahan kebijakan huruf H sumber daya alam dan lingkungan hidup angka 4 yang menyatakan mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian. Untuk pengertian sumber daya alam akan dipaparkan oleh Saudara Eldouglas Simbolon. Kepada Saudara Eldouglas, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non-hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. Baik, selanjutnya mengenai pengertian hukum sumber daya alam. Pengertian hukum sumber daya alam akan dipaparkan oleh Saudari Roma. Kepada Saudari Roma, Pengertian hukum sumber daya alam menurut Salim HS. Hukum sumber daya alam adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang terdapat pada alam, baik yang terdapat di darat, laut, udara maupun di dalam bumi, yang dapat dimanfaatkan dan diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sigit, hukum sumber daya alam adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum lingkungan, yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia dengan makhluk lainnya, dalam hal menyangkut persoalan sumber daya alam maupun lingkungannya, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Baiklah, selanjutnya adalah tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Materinya akan disampaikan oleh Saudari Biur. Kepada Saudari Biur, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam pada pokoknya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengairan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perikanan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Baik, selanjutnya penggolongan sumber daya alam. Penggolongan sumber daya alam akan dipaparkan oleh Saudari Tamara. Kepada Saudari Tamara, saya persilahkan. Baiklah, penggolongan sumber daya alam itu yang pertama adalah sumber daya alam materi, yaitu bila yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut. Dan yang kedua adalah sumber daya alam hayati, ialah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam hewan disebut
sebagai sumber daya alam hewani. Bila kita telusuri lebih jauh, sumber daya alam hayati dapat digolongkan sebagai sumber daya alam materi maupun energi. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam energi, yaitu bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut. Baik, selanjutnya akan saya bacakan mengenai sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Semakin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alam ruang semakin sulit diperoleh. Ruang dalam hal ini dapat berarti ruang untuk mata pencaharian atau pertanian atau perikanan. Dan juga tempat tinggal, arena bermain anak-anak, dan sebagainya. Kota-kota besar seperti di Jakarta, sumber daya alam ruang makin sulit didapat. Kemudian sumber daya alam waktu. Memang sulit dibayangkan bahwa waktu merupakan sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya itu, air sulit didapat pada musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman. Kemudian yang terakhir itu mengenai bidang-bidang yang terkait dengan masalah persoalan sumber daya alam di Indonesia yang akan dipaparkan oleh Saudari Kristia. Kepada Saudari Kristia, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya mengenai bidang-bidang yang terkait dan mengikuti persoalan sumber daya alam. Di Indonesia antaranya adalah yang pertama, bidang agraria yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, bidang pertambangan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang pertambangan. Yang ketiga, bidang pengairan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Yang keempat, bidang perikanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Yang kelima, bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang telah diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan yang terakhir, tentang bidang kehutanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Baiklah, tadi merupakan materi singkat yang kami jelaskan mengenal hukum sumber daya alam. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenal hukum sumber daya alam. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.